Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Polisi membongkar sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu senilai 24 miliar rupiah. Uang palsu diedarkan di wilayah Jawa Barat selama 2 tahun terakhir dan mencetak 1 miliar rupiah setiap bulannya. Handphonenya bersini dulu lah. Mana? Pengedar uang palsu ini ditangkap di res area 57 Tol Purbalenyi, Jawa Barat. Setelah menangkap pengedar, polisi mengerebek sebuah rumah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang digunakan sebagai tempat mencetak uang palsu. Polisi menyita berbagai peralatan termasuk alat pencetak uang yang mampu memproduksi uang hingga 1 miliar rupiah per bulan. 6 orang tersangka telah ditangkap polisi, sementara 1 lainnya masih buron. Peredaran uang dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Cimahi, Bandung, Karawang, Cirebon, dan Kuningan. Selain tersangka, polisi juga menyita uang palsu senilai 2 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 serta 9 mesin pencetak uang palsu. Terbongkarnya kasus ini berawal pada 28 September 2020. Saat itu Polres Cimahi, Jawa Barat menerima informasi adanya transaksi uang palsu di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Polisi membuntuti pelaku transaksi dan berhasil menangkap pengedar dan pencetak uang palsu. Di sana kita mendapatkan 2 gudang. Kasar Reskrim langsung memimpin mendapatkan 2 gudang. Gudang pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan, gudang kedua tempat produksi yang seolah-olah tempat sablon. Ya, di sana seolah-olah tempat sablon, namun disitulah mereka memproduksi satu lagi menjadi gudang. Setelah 2 orang ini ditangkap, mereka mengakui sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Sampai saat ini kita sudah mengamankan barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat. Ini ada laptop, ada 9 unit printer, yang mana untuk melalui hasil dan mendapatkan hasil yang bagus harus melalui 9 unit printer. Dan juga kita berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 2 miliar 6 juta. Para tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kesal karena sakit hati, seorang pemulung nekat memukul kepala warga menggunakan kayu. Aksi terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku akhirnya ditangkap polisi. Rekaman detik-detik penganiayaan yang dialami warga Komplek Permata, kawasan Ngamprah, Bandung Barat terekam kamera CCTV. Korban terekam kamera pengawas dipukul balok kayu oleh orang tak dikenal saat beraktivitas keluar rumah. Usai beraksi, pelaku melarikan diri, sementara korban ditolong warga sekitar. Dari rekaman pengawas, polisi menangkap pelaku di daerah Cianjur, Jawa Barat. Tersangka yang berprofesi sebagai pemulung ini mengaku nekat menganiaya karena sakit hati. Nah, korban ketika sedang keluar rumah, mau masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dipukul menggunakan balok yang besar ini, balok kayu ini, mengenai kepala bagian belakang, sehingga ketika itu juga korban jatuh dan tersungkur. Ya, saat itu langsung keluarga korban mendatangi korban dan membawa korban ke rumah sakit. Dan pelaku diketahui berinisial N, warga Cianjur, yang juga selama ini sehari-harinya bekerja sebagai pemulung, namun sering membantu di rumah korban. Ya. Pelaku diancam dengan pasal 351 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda main ponsel di tempat yang sepi. Seorang mahasiswi di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban perampasan telepon genggam dan nyaris menjadi korban pemerkosaan. Perampasan dan percobaan pemerkosaan menimpa GI, seorang mahasiswi di Komplek Pertokoan di Jalan William Iskandar, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin dini hari lalu. Saat kejadian, pelaku berusaha merampas telepon genggam korban sekaligus mencoba memperkosanya. Korban pun melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong kepada warga. Namun kondisi jalan sepi dan hujan membuat tak satupun warga yang datang menolong. Meski gagal memperkosa korban, pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik GI.
Sehari setelah kejadian, unit TK Polsek Percut Setuan menangkap Hendra Saragi, pelaku perampasan. Warga desa Tanjung Selamat, Percut Setuan, Deli Serdang ini ditangkap di rumah kos rekannya. Di sini Pak, di Gang Suka di warung kopi Pak. Berapa kejualan Bang? 900 Pak. Hasilnya apa? Hasilnya untuk berobat, sisanya untuk makan Pak. Apa pekerjaanmu? SPC, pancing apa Pak? MTC Pak. Berapa kali kau udah melakukan? Baru ini Pak. Akibat perbuatannya, buruh harian ini dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, penjamretan pengguna skuter di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Petugas meminta korban membuat laporan ke kantor polisi. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara Minggu lalu. Korban yang tengah mengendari skuter bersama teman-temannya dipepet kedua pelaku yang mengendarai motor. Aksi pembegalan ini membuat korban tersungkur ke jalan. Beruntung, kedua pelaku gagal menggasak tas korban. Video aksi penjamretan ini kemudian viral di media sosial. Polisi masih mencari korban yang hingga saat ini belum membuat laporan ke Mapolsek Medan Baru. Pihak korban belum melakukan ataupun membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Baru. Diduga pelaku lebih satu kali nggak melakukannya? Untuk pelaku, kita masih lidik berapa kali melakukan penjamretan. Saat ini, polisi tengah memburu kedua pelaku penjamretan. Seorang perempuan nekat menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam pasta gigi ke dalam tahanan Mapolres Blitar, Jawa Timur. Selain pasta gigi, pelaku juga menyelundupkan sabu dalam mie instan. Petugas Satres Narkoba Polres Blitar menggeledah pasta gigi berisi 14 gram sabu yang disusupkan oleh seorang perempuan bernama Novi ke dalam tahanan Mapolres Blitar Kota. Tidak hanya pasta gigi, Novi juga menyelundupkan sabu lewat mie instan. Novi menyelundupkan sabu untuk suami dan 3 rekannya yang ditahan Polres Blitar karena kasus yang sama. Setelah mengembangkan kasus, polisi juga menyita ratusan pil dan obat-obatan terlarang yang diduga akan diperjualbelikan di dalam tahanan. Warga tersangka yang ditahan dalam proses kasus narkoba berusaha memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polres Blitar. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penyeludupan narkoba ke dalam tahanan. Para pelaku terancam hukuman maksimal hingga seumur hidup. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Berbagai macam modus digunakan para penyelundup narkoba untuk mengelabuhi petugas. Narkoba jenis sabu pernah diselundupkan dalam tahu, bahkan buah salak. Tersangka ER 36 tahun, warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkoba. Penangkapan bermula saat petugas mencurigai gerak-gerik tersangka di depan sebuah penginapan di Jalan Sudirman, kilometer 7, kota Tanjung Balai. Saat didatangi petugas, tersangka panik dan membuang plastik berisi tahu goreng. Kejurikan petugas terbukti ketika menemukan 2 paket sabu seberat 1,24 gram di dalam tahu goreng. Tersangka mengaku menggunakan sabu agar lebih percaya diri, terutama jika sedang bersama laki-laki. Make atau apa gimana? Make. Kegunaan make sabu ini apa kegunaannya sama kakak ini? Kayak semangat yang gombal cowok begitu loh bang. Itu aja. Gombal cowok. Maksudnya gombal cowok kayak mana kan? Saat biar dalam cakep gitu loh bang. Penyeludupan pil koplo ke dalam lapas kelas 2B terjadi di Jombang, Jawa Timur dengan dimasukkan ke dalam buah salak pada Agustus lalu. Peristiwa ini terjadi saat seorang pengunjung tertangkap ketika sedang menyelundupkan pil koplo kepada suaminya yang sedang menjalani hukuman. Pelaku 2 kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Ia mengirimkan pil koplo yang sudah dikemas dalam buah salak ke suaminya yang sudah mendekam di penjara sejak 2 tahun lalu.
Modus penyelundupan ini membungkus pil koplo dengan kulit salak yang direkatkan menggunakan lem. Ada 32 buah salak, 9 diantaranya diisi pil koplo dengan masing-masing 190 butir. Total pil koplo yang disita berjumlah 1.815 butir. Tim Liputan iNews melaporkan. Gatot Nurmantio dan Din Samsudin mendatangi Barreskrim Polri terkait penangkapan 9 aktivis KAMI. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.